Oke, kali ini kita akan bahas salah satu film klasik Indonesia dari tahun 1990, Perwira Kesatria. Nah, film ini tuh bukan cuma soal aksi loh, tapi lebih dalam lagi, ini cerita tentang pemberontakan, persahabatan, dan apa sih artinya jadi seorang kesatria sejati. Jadi, ceritanya dibuka dengan konflik yang ya bisa dibilang klasik lah. Ada seorang anak, namanya Ronald, berhadapan sama ayahnya yang super kaya. Kutipan ini nunjukin banget cara berpikir si ayah. Buat dia, masa depan Ronald itu udah kayak rel kereta api. Lurus aja di jalur bisnis. Ronald itu ibarat gerbong yang harus ikut lokomotif. Nggak boleh belok. Dia itu aset, bukan anak. Tapi, Ronald sendiri ngerasa beda. Di balik semua kemewahan itu, dia gelisah. Dia ngerasa perlu banget buat buktiin kalau dia itu bukan anak manja. Ini bukan soal materi lagi, tapi soal harga diri, soal menemukan siapa dia sebenarnya di luar bayang-bayang kekayaan keluarganya. Nah, dari sinilah pemberontakan Ronald dimulai. Dan ini jadi titik awal dari seluruh perjalanannya. Yuk kita lihat pilihan drastis apa yang dia ambil, semua pilihan yang benar-benar ngelempar dia ke dunia yang 180 derajat beda. Jadi diam-diam nih dia nekat. Dia tolak semua rencana ayahnya dan malah daftar ke Akademi Angkatan Udara. Bayangin, dari hidup serba ada, masuk ke dunia militer yang super keras. Ini pertaruhan besar pertamanya melawan takdir yang udah disiapin buat dia. Ayahnya tentu aja nggak tinggal diam. Dia langsung kasih ultimatum yang gila sih. Berhasil lulus dari akademi atau semua warisan dicabut. Rumah, mobil, bisnis, semuanya hilang. Jadi ini bukan lagi soal cari jati diri, tapi jadi pertaruhan hidup dan mati buat masa depannya. Tekanannya gede banget. Oke, dengan beban seberat itu, Ronald akhirnya masuk ke akademi. Nah, tempat ini sering disebut Kawah Candra di Muka. Tahu kan tempat di mana para ksatria ditempa? Disinilah karakter seseorang benar-benar diuji sampai ke titik paling dasar. Pertanyaannya, dia bakal hancur lebur atau malah jadi makin kuat? Dan bener aja, kehidupan di akademi itu syok berat buat dia. Disiplin super ketat, latihan fisik yang nguras tenaga, aturan yang nggak bisa ditawar. Semua itu beda banget sama hidupnya yang enak dulu. Di sini, duit dan nama besar keluarganya nggak ada artinya. Semua orang sama. Ini pertama kalinya dia harus berjuang sendiri, benar-benar dari nol. Tapi, di tengah semua kesulitan itu, Ronald nemuin sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua hartanya. Persahabatan. Dia dekat sama Prasojo. Latar belakang mereka? Wah, kayak langit dan bumi. Ronald si anak orang kaya, dan Prasojo anak seorang tukang cuci. Persahabatan mereka ini yang jadi inti cerita filmnya. Nah, ini yang bikin salut sama Prasojo. Lihat nih motivasinya. Dia berjuang di akademi itu bukan buat dirinya sendiri, bukan buat gagah-gagahan. Tapi kalau dia berhasil, itu artinya dia bisa ngangkat 6 anggota keluarganya dari kemiskinan. Kebayang gak sih beban sekaligus kehormatan yang dia bawa? Momen ini jadi turning point penting buat Ronald. Dia main ke rumah Prasojo yang sederhana, dan disitulah matanya kebuka. Dia lihat langsung arti perjuangan yang sebenarnya. Tiba-tiba, misinya bukan lagi cuma buat ngebuktiin sesuatu ke ayahnya, tapi lebih dalam lagi, tentang memahami hidup itu sendiri. Oke, karakter Ronald makin mateng nih. Dan di tengah proses itu muncul motivasi baru. Tapi uniknya, motivasi ini nggak datang dari lapangan latihan, tapi dari tempat yang paling nggak disangka, perpustakaan. Di sana, Ronald ketemu Laras. Dia ini mahasiswi yang cantik, pintar, dan punya pendirian kuat. Laras ini bukan cuma jadi cewek yang ditaksir Ronald ya, dia lebih dari itu. Dia kayak cermin buat Ronald, sosok yang punya kekuatan karakter, sesuatu yang lagi dicari-cari sama Ronald. Jadi yang bikin Ronald tertarik itu bukan cuma fisiknya, tapi ini, kepintarannya, ketegarannya, kepribadiannya yang kuat. Buat Ronald yang lagi tersesat, Laras itu kayak kompas. Dia jadi penunjuk arah sekaligus penyemangat di tengah semua kekacauan yang Ronald hadapi. Tapi ya namanya juga cerita pahlawan kan? Justru pas lagi ngerasa udah nemu arah, ujian terberatnya datang. Nah, Ronald bakal dihadapkan sama krisis yang benar-benar puncak. Ujian ini tidak cuma ngetes skill dia sebagai pilot, tapi juga mentalnya sebagai seorang kesatria. Dan krisisnya datang bertubi-tubi. Pertama, Laras diserang secara brutal oleh Guntur, saingan Ronald. Ini bikin Ronald hancur banget. Fokusnya buat ujian terbang terakhir jadi buyar. Terus, pas lagi latihan terbang, Guntur yang ceroboh malah bikin mesin pesawat rusak. Situasinya genting banget. Mayday di udara.
Tapi disinilah kita lihat karakter Ronald. Di tengah bahaya, dia ambil alih, nyelamatin Guntur, dan berhasil mendaratkan pesawatnya. Gila kan? Dunianya runtuh di darat, tapi dia justru jadi pahlawan di udara. Nah, dari semua kekacauan inilah lahir seorang perwira kesatria yang sejati. Semua masalah berat itu bukannya ngancurin dia, tapi justru ngebentuk dia jadi orang yang baru. Lebih dewasa, lebih kuat. Ibarat besi yang ditempa api, dia keluar jadi baja. Dan akhirnya semua mulai tertatah. Guntur, si biang keladi, diinvestigasi dan dikeluarin. Ronald ngebuktiin cintanya ke Laras. Ibunya yang lihat perubahan anaknya akhirnya ngasih restu penuh. Dan yang terpenting, dia berhasil ngatasin semua rintangan dan lulus dari pelatihan. Kemenangan yang benar-benar diraih dengan perjuangan, bukan karena hoki. Dan puncaknya, ini dia. Angka 1. Ronald nggak cuma sekedar lulus, dia jadi lulusan terbaik. Misi buat ngebuktiin kalau dia bukan anak manja, selesai sudah. Dia berhasil bukan cuma di mata ayahnya, tapi yang paling penting, di mata dirinya sendiri. Film ini ditutup dengan sebuah pertanyaan keren buat kita renungin. Apa sih arti kesatria yang sebenarnya? Apakah cuma soal pangkat dan jabatan? Atau soal karakter? Film ini seolah mau bilang, kehormatan sejati itu bukan didapat dari seragam, tapi dari apa yang kamu lakuin pas lagi diuji habis-habisan.